Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayat 13. Roma 10 ayat 8 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak, bahkan kita sendiri yang sudah hidup di dalam kekristenan sering mengatakan bahwa ajaran kekristenan itu susah. Hidup menjadi orang Kristen itu repot. Percaya kepada Yesus itu kadang kita katakan terlalu menyusahkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada. Mungkin beberapa orang tidak setuju dengan pendapat itu, dengan pandangan itu, tapi tidak sedikit juga orang yang mengatakan hal yang demikian. Susah ternyata menjadi orang Kristen. Repot mengikuti ajaran-ajarannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik-baik apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab kita, bahkan apa yang pernah difirmankan Tuhan Yesus yang menjadi penggenapan, penyempurnaan dari seluruh firman, pada prinsipnya sebenarnya tidak susah hidup menjadi orang Kristen. Tidak begitu susah untuk mengikuti ajaran-ajaran kekristenan. Tidak susah, tidak sulit, ataupun tidak repot. Justru terkadang yang membuat itu terlihat susah, membuat itu terlihat repot, itu datang dari kita sendiri. Itu datang dari orang-orang yang menjadi pelaksana, orang-orang yang memiliki tugas di dalam memberitakan atau menjabarkan tentang firman tersebut. Tapi sebenarnya firman itu tidaklah begitu susah untuk dihidupi. Firman itu tidaklah begitu susah untuk dipahami. Hanya saja terkadang kita yang menjadi pendengar
kita yang menjadi ditugaskan untuk memberitakan, untuk memaparkan tentang firman ini, terkadang terlalu melebih-lebihkan atau terkadang terlalu mendramatisir, sehingga kesannya, wah ternyata susah ya, wah kok seperti itu sulitnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak terlepas dari seperti situasi yang kita hidupi saat ini. Ternyata manusia itu sudah nyaman, sudah enak hidup di dalam suatu masa di mana sering kita lakukan hal yang mudah akan terasa lebih enak kalau itu bisa dipersulit, kan begitu? Begitu juga dengan hal yang sulit. Seperti ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa semakin mempersulitnya juga. Padahal prinsip dalam zaman yang berkembang saat ini dan kebutuhan dunia, kalau bisa dipermudah, tanda kutip, dengan tidak melanggar norma-norma di dalamnya, kenapa harus kita persulit? Tapi mungkin manusia, apalagi orang-orang seperti kita, sudah nyaman dengan situasi yang demikian. Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak semata-mata pandangan dalam kehidupan manusia saat ini. Ternyata ini juga sudah berlaku bahkan mulai dari gereja mula-mula. Pada saat itu Paulus dan Barnabas pernah berkhotbah atau mengajar di Antioquia. Sama seperti kita saling membawakan ajaran masing-masing. Dan dia pernah mereka mendengar dalam sekelompok ajaran orang-orang Yudea pada waktu itu yang mengatakan, kalau kalian belum disunat seperti yang dikatakan dalam buku Musa, maka kalian tidak akan diselamatkan. Juga ajaran-ajaran lain bisa kita katakan tentang seperti haram dan halal. Juga seperti ajaran-ajaran yang mengatakan kalau engkau tidak memberikan seluruh hidupmu, hartamu, dan lain sebagainya, engkau tidak akan bisa masuk surga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kembali ajaran Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus hadir melengkapi, menyempurnakan segala ajaran-ajaran kekristenan, apakah benar seperti itu ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita? Tidak. Tapi mengapa timbul seperti itu? Mengapa terjadi pemahaman atau ajaran yang demikian? Inilah tadi yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita ataupun orang-orang di dalamnya lah yang membuat ajaran itu susah, ajaran itu sulit, sehingga untuk mengenal Kristus juga, mengenal Allah juga, seperti seolah-olah hal yang mustahil, seperti seolah-olah hal yang sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan oleh orang percaya. Padahal setiap orang sudah memiliki relasi tersendiri dengan Tuhan Allahnya, di dalam ketekunannya kepada Allah, di dalam iman dan komitmennya, keseriusannya di dalam iman kepada Tuhan. Dan inilah yang mau dikatakan Paulus kembali kepada mereka. Jangan persulit dirimu dengan hal-hal yang demikian. Jangan urusi urusan Tuhan, karena itu bukanlah hakmu, bukan porsimu, bukan takaranmu. Apa yang harus dikerjakan Tuhan pasti akan dikerjakan. Yang menjadi permasalahan adalah bagianmu lah sebagai umat Allah. Itulah yang harus kalian hidupi di dalam dunia ini.
Ajaran kita adalah ajaran yang sederhana, Bapak Ibu. Walaupun kalau tidak serius, tidak komitmen, tidak sabar, dan tidak setia, itu akan mustahil untuk dilakukan. Ajaran kita adalah ajaran yang sederhana, walaupun dibutuhkan ketekunan, keseriusan, kesetiaan, kesabaran. Tanpa itu kita tidak akan mungkin melakukan hal yang sederhana tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga yang didukung oleh Paulus dalam setiap pemberitaannya. Maka dalam Matius 7 ayat 14 dijelaskan bahwa masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu gerbang itu lebar dan jalannya mudah menuju kebinasaan. Sederhana, tapi dibutuhkan usaha, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kegigihan, keseriusan, kesabaran untuk melakukan hal yang sederhana tadi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang susah ternyata selama Yesus hadir di dunia ini. Dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pengajarannya, itu adalah hal-hal yang dekat di dalam kehidupan umat manusia selama ini. Tapi selama ini juga kita berpikir hal-hal itu sangat susah. Tidak lain, tidak ada yang berbeda yang diperbuat Tuhan Yesus. Hanya saja yang membedakannya adalah Yesus selalu setia melakukannya. Yesus tekun, komitmen, serius dengan tugas panggilannya. Bahkan Yesus sabar kalaupun dirinya menghadapi penghinaan. Yesus tetap melindau walaupun dia menghadapi hujatan dan lain sebagainya. Lihat Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda sebenarnya dengan apa yang harus dilakukan manusia pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah kita tidak mau untuk menahan sedikit lagi kesabaran itu. Kita tidak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit itu sebentar saja lagi. Kita kurang mampu berterima ketika seolah-olah harga diri kita dipermalukan, harga diri kita diinjak-injak dan lain sebagainya. Yang membedakan, kita kurang serius, kita kurang tekun di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau ditekankan Rasul Paulus kepada setiap orang. Jangan salah mengerti. Tidak ada bedanya engkau dengan orang lain. Tidak ada bedanya engkau Yahudi dengan Yunani. Walaupun sebenarnya, walaupun kalau engkau pikirkan, engkaulah orang-orang yang dipilih Allah, engkaulah yang berperan menjaga bait Allah sinagoge ketika orang-orang Yahudi diusir. Tapi bukan berarti engkau menjadi lebih berhak. Tapi bukan berarti engkau menjadi lebih unggul dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Semuanya sama. Siapapun berhak mendapatkan keselamatan itu. Hanya saja kalau engkau mau mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dengan perkataanmu juga di dalam hati. Kalau di HP tapi lagi dona, hanya itu ternyata yang diinginkan Allah untuk diperbuat manusia. Dan adalah sesuatu hal yang munafik ternyata Bapak Ibu. Adalah sesuatu hal yang berdosa ternyata.
Ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, tetapi hati kita tidak mempercayai, adalah sesuatu hal yang berbahaya ternyata. Ketika kita mengatakan keselamatan itu hanya di dalam Kristus, tapi hati kita tidak mempercayai. Dan Paulus mau mengajarkan ini kepada mereka supaya jangan ada lagi merasa yang lebih unggul, jangan ada lagi yang lebih merasa lebih berhak, tapi tunjukkanlah kalau memang engkau layak, tunjukkanlah itu bukan hanya dengan perkataanmu, tapi juga di dalam hatimu. Kalau engkau merasa engkau layak, tunjukkanlah itu dengan perkataanmu, juga dengan imanmu. Ini mau mengembalikan yang namanya kesetaraan Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi ditentukan dengan label-label, bukan lagi ditentukan dengan predikat-predikat manusia, bukan lagi dengan ditentukan ajaran-ajaran yang diperkuat oleh manusia. Tapi disinilah akan kelihatan natutudo ho maka posisi Bapak atau hati dak komai marhite-hite haporsiaum. Tugi CPI akan kelihatan, mana dia akan nyata. Waktu akan menjawab segalanya. Perjalanan hidup ini akan memperjelas siapa sih sebenarnya yang layak, siapa sih sebenarnya yang benar-benar unggul. Diri kita lah yang akan menjawab semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang pasti yang mau kita pegang dalam firman Tuhan hari ini, setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang selalu percaya kepadanya. Ahadunana yang hidup tamarhite siani. Tentu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara untuk mampu mengaku di dalam perkataan, juga mengaku di dalam iman. Seperti melaksanakan ajaran tadi, melakukan kasih yang sesungguhnya tadi. Angko holan nama dok namuranwi alai angko nama gulahonon doha. Di situ ada persoalan. Tantangan yang kita hadapi bukan hanya dari eksternal. Tantangan yang kita hadapi bukan hanya dari orang-orang yang tidak menyukai ajaran kita. Naubalga nata adopi tantangan masian rohatai sendiri. Madirita sendiri menghadapi tantangan terbesar di dalam kehidupan ini, untuk sanggup mengaku dengan mulut, juga mengaku dengan iman. Asipata dibodoh akadeksio, asipata dibodoh harga diri, sipata dan tak tahu kita. Padahal hanya menunggu sedikit lagi, menahan rasa sakit sebentar lagi, hanya untuk menunggu sebentar lagi saja. Alai ala dan tak tahu kita belum bisa mengendalikan diri kita. Victor kabar suara, Victor tadi kau HP ulang tok kinai nama sabar. Alai, karena kita belum bisa mengalahkan diri kita, maka dengan mudahnya kita akan berbalik meninggalkan Allah. Bapak Ibu Saudara, tantangan-tantangan ini berpeluang menjatuhkan kita, berpeluang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, tantangan-tantangan ini adalah salah satu cara Tuhan untuk semakin membentuk kita, memperkokoh kita.
Lihatlah proses perjalanan kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu. Kita mau belajar. Ini bukan hanya berbicara tentang sebuah histori semata yang selalu diperdengarkan. Bukan hanya sebuah cerita nenek moyang belaka yang selalu diperdengarkan, tapi ini adalah sebuah pengakuan iman. Dan ini mau kita lakukan kembali di dalam kehidupan kita. Bagaimana cerita kehidupan kita ini juga bukan hanya berbicara tentang susahnya saja, bukan hanya berbicara tentang senang-senangnya saja, tapi ini mau kita jadikan sebagai pengakuan iman, sebagai kesaksian, berita hidup, berita sukacita kepada setiap orang, apalagi kepada generasi-generasi muda kita. Jadi bukan hanya cerita haji dolajul hami guru ama anakku hasia haji dohami najulu akan tua mon dan nahola cerita somoni nanai si berita homota. Tapi mari kita tonjolkan dan adok kape hagogo dan saat kita HP itu situasi nasomono nama burgu hasiat anggodan alani Tuhani na mangurupi kita na baluaho kita na patamaho kita na tapedangadong natama parulopa lemoya te matarok Tuhan. Bukan hanya sebuah kisah klasik yang harus kita beritakan, tapi juga sebuah berita iman, berita kemenangan. Ida mailomon amon dan adu dihana anggo soalan Tuhani tidak akan sanggup untuk menghidupi kalian semua. Di situasi nasamoni maamanina jadi toho mahape na hidupnya Apostel Paulus di bagas terbuka. Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan akan memberikan petunjuk jalan kehidupan bagi orang-orang yang selalu dengan setia percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Idunakane nataro ternyata memang sederhana, memang mudah, tapi butuh keseriusan, butuh kesetiaan, butuh kesabaran yang lebih dari yang seperti biasanya yang kita perbuat. Alani durian itu harta. Ada begitu banyak hal yang mungkin bisa menyurutkan semangat kita. Bahkan dari dalam diri ini sendiri juga sering menjadi penghambat bagi kita untuk semakin percaya kepada Allah. Anggo so komitmen kita, anggo so marsitutu kita. Jangan dulu berbicara orang lain. Nang diri teipe daftar bataluhina DP amanina. Tapi mari kita kalahkan dulu, kita menangkan dulu diri kita, maka kita akan memenangkan kehidupan ini. Alani sawotik pe, boido ama mananaina sudah orang gereja. Orang alani sawotik pe dijabu, boido sudah amat tamanakina orang gereja kan itu. Nah ya rata Allah minasawati kan itu. Apalagi lemak tugas mamatai tuh lemak dan tinggal juga dan tinggal pada sina dan tinggal pada dia satu gaberero. Karena ini kita kalahkan dulu, serius tekunlah dulu supaya benar-benar mendarat. Firman itu tidak lagi seperti jauh, Allah itu tidak lagi seperti sesuatu hal yang mustahil, kasih itu tidak lagi seperti sesuatu yang langka, berkat-berkat Tuhan itu tidak lagi seperti sesuatu yang sangat mustahil untuk diimpikan oleh orang-orang kecil. Maka mari Bapak Ibu Saudara, orang yang berseru
memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam setiap proses ini, biarlah nama Tuhan yang kita sebut, kita andalkan di dalam kehidupan kita. Asa margo begitu, diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi kesabaran, diberi kesetiaan yang lebih dari yang biasa kita lakukan. Saya dipergobi Tuhan di mata mahita manulah. Amin. Kita berdoa.